Sahabat langit yang hatinya sedang mencari arah. Terima kasih sudah klik video ini, sudah meluangkan waktu di tengah padatnya hidup untuk duduk sejenak dan mendengar suara dari langit. Karena aku yakin, kamu tidak berada di sini karena iseng atau tanpa maksud. Kamu berada di sini karena hatimu sudah lama haus akan cahaya. Dan hari ini, kamu sedang diberi petunjuk. Kalau kamu pernah bangun di tengah malam, lalu tanpa banyak suara kamu mengambil air wudhu, membasuh wajahmu yang masih berat oleh kantuk, lalu berdiri menghadap kiblat sambil menggigil karena udara subuh yang dingin, maka ketahuilah, tubuhmu sedang disiapkan. Dirimu sedang dilatih menjadi pribadi yang tidak biasa. Karena tahajud bukan hanya soal ibadah sunnah, tapi soal ikatan antara tubuh dan langit yang tidak bisa dijelaskan oleh logika biasa. Ketik 77 di kolom komentar sebagai bentuk ikrar dari hati yang sedang menuju cahaya. Energi positif dari satu angka bisa jadi penguat bagi saudara kita yang hampir menyerah. Kita salurkan kebaikan bersama. Dan di video kali ini, kita akan membuka tabir tentang 6 ciri tubuh yang hanya dimiliki oleh orang yang rajin tahajud. Bukan sulap, bukan sugesti, tapi transformasi nyata yang bisa kamu rasakan jika kamu istiqomah berdiri di sepertiga malam. Mari kita mulai dari satu hal yang sering dianggap biasa, padahal luar biasa. Ciri pertama, wajah yang penuh cahaya, meskipun tak banyak bicara. Pernahkah kamu bertemu seseorang yang wajahnya terlihat tenang? Bukan karena makeup atau kamera HD, tapi karena ada sesuatu yang keluar dari dalam dirinya. Tatapannya menenangkan, senyumnya tidak dibuat-buat. Seakan dunia yang gaduh pun tak mampu merusak ketenangan di raut wajahnya. Itu bukan efek filter, tapi pancaran dari hati yang dekat dengan Allah. Orang yang rajin tahajud biasanya tidak banyak mengumbar kata, tapi kehadirannya bisa menggetarkan hati orang lain. Wajah mereka menyimpan rahasia. Ada rasa tenteram yang terpancar bahkan saat mereka hanya duduk diam. Dan ini bukan karunia yang bisa dibeli. Ini buah dari sujud yang dilakukan ketika orang lain masih terlelap. Dan uniknya, cahaya itu bukan hanya tampak oleh manusia, tapi makhluk langit pun tahu siapa yang tengah berdiri di hadapan Tuhannya saat malam sunyi menyelimuti bumi. Mereka menyaksikan dan mendoakan. Karena itu, wajahnya bersinar. Bukan karena lampu, tapi karena cinta. Ciri kedua, tubuh yang jarang letih, padahal tidurnya sedikit. Logika manusia bilang, tidur sedikit akan membuat lelah. Tapi tidak bagi mereka yang rajin tahajud. Justru tubuh mereka seperti diisi ulang bukan dari kasur, tapi dari kekuatan yang mengalir dari langit. Sahabat langit, jangan kaget kalau kamu menemukan orang yang tidur cuma sebentar, tapi paginya tetap semangat. Harinya padat, tapi wajahnya tetap cerah. Mereka bukan superhuman. Mereka hanya orang-orang yang tahu bagaimana cara mengisi baterai jiwa di sepertiga malam. Setiap sujud yang mereka lakukan adalah charger spiritual. Setiap doa yang mereka panjatkan adalah nutrisi batin. Dan tubuh mereka pun ikut merasakan. Tidak gampang capek, tidak gampang sakit, tidak gampang stres. Karena tubuh mereka sudah terbiasa dipakai untuk mendekat, bukan sekadar dipakai untuk sibuk. Kalau kamu akhir-akhir ini merasa energimu berubah sejak rutin tahajud, mungkin kamu sedang berada dalam proses ini. Tubuhmu sedang menghafal kebiasaan langit, sebuah kebiasaan yang hanya dimiliki oleh jiwa-jiwa pilihan. Ciri ketiga, mata yang terjaga, tapi bukan karena kafein. Orang biasa butuh kopi untuk begadang, tapi mereka yang biasa tahajud tidak selalu butuh itu. Mata mereka justru tetap jernih dan fokus meskipun hanya tidur sebentar. Karena mereka tidak sekadar melek, mereka terjaga karena ada panggilan dari langit. Saat dunia masih gelap, saat jam menunjukkan pukul 2 atau 3 dini hari, ada bisikan halus yang membangunkan mereka. Bukan alarm, tapi getaran dari dalam hati yang tidak bisa ditolak. Dan ketika mereka terbangun, tubuh mereka ikut sadar. Mata yang berat menjadi ringan. Kantuk menguap pelan-pelan. Karena mereka tahu, ada janji dari Allah yang sedang menanti.
Dan saat mereka berdiri untuk sholat, mata mereka menyatu dengan doa. Fokus, khusyuk, tidak tergoda oleh suara dunia. Itulah kenapa orang yang rajin tahajud tidak gampang linglung. Pandangannya jernih, bicaranya tidak terburu-buru, karena mereka sudah dilatih untuk mengalahkan kantuk demi berbicara dengan Yang Maha Mendengar. Sahabat langit, kalau kamu merasa malam makin indah, dan rasa kantukmu semakin tunduk oleh rindu kepada Allah, maka boleh jadi kamu sedang disiapkan menjadi hamba yang tidak biasa. Jangan remehkan apa yang tubuhmu rasakan. Jangan abaikan perubahan kecil yang muncul setelah kamu konsisten bangun malam. Karena bisa jadi, itu adalah tanda-tanda bahwa tubuhmu sedang dibersihkan, sedang dikuatkan, sedang ditata ulang oleh tangan-tangan langit. Kalau kamu pernah merasakan satu saja dari 3 hal tadi, tulis di komentar. Kita ingin tahu siapa saja pejuang malam yang sedang naik kelas. Jangan lupa ketik 77 untuk mengirimkan sinyal kebaikan pada sesama. Karena mungkin, dari angka kecil itu, ada saudaramu yang hatinya kembali menyala. Tapi sahabat, itu baru awal dari perjalanan panjang ini. Karena ternyata, tubuh orang yang rajin tahajud bukan cuma berubah secara fisik, tapi juga secara spiritual. Ada sesuatu dalam diri mereka yang tidak bisa dijelaskan oleh alat ukur dunia. Detak jantung mereka lebih tenang, jiwa mereka lebih peka, dan bahkan tubuh mereka mulai menolak hal-hal yang dulunya biasa mereka lakukan. Semua itu akan kita bahas di bagian kedua, tentang bagaimana tubuh seorang pejuang tahajud perlahan-lahan meninggalkan dunia yang bising dan memilih tenang bersama Tuhannya. Apakah kamu siap masuk lebih dalam? Kalau ya, pastikan kamu lanjut ke bagian 2. Karena di sana, kita akan membahas tentang detak jantung, sensitivitas terhadap dosa, dan tameng spiritual yang hanya dimiliki oleh mereka yang terpilih. Sampai jumpa di bagian berikutnya, sahabat langit. Jangan lupa, ketik 77, dan semoga malam-malammu semakin penuh cahaya. Sahabat langit yang masih bersama kami di perjalanan ini, terima kasih karena kamu memilih untuk melanjutkan. Itu tandanya hatimu masih penasaran, jiwamu masih ingin menggali lebih dalam. Dan aku percaya, kamu tidak sedang iseng menonton video ini. Kamu ada di sini karena ada sesuatu dalam hidupmu yang sedang berubah. Mungkin kamu sudah merasakannya. Tubuhmu mulai berbeda, jiwamu mulai resah jika malam terlewat tanpa sujud. Dan hari ini, kita akan membedah lebih jauh tentang apa yang sebenarnya sedang terjadi dalam dirimu. Bagi kamu yang sudah ngetik 77 di bagian pertama, terima kasih. Kamu sedang mengalirkan energi positif kepada mereka yang diam-diam sedang berjuang di malam-malam sunyi. Karena tahajud itu bukan ibadah biasa. Dia seperti pintu rahasia, dan siapa yang sabar mengetuknya, akan diberikan kunci menuju kekuatan yang tak terlihat. Mari kita lanjutkan ke ciri keempat. Ciri keempat, detak jantung mereka lebih teratur saat ibadah. Mungkin kamu pernah merasa jantungmu berdebar saat sedang stres, atau dada terasa sesak saat dihantam masalah hidup. Wajar, itu bagian dari manusia. Tapi ada satu fenomena menarik yang dialami oleh mereka yang rutin tahajud. Detak jantung mereka justru menurun ketika sedang sujud. Saat orang lain panik di tengah kesunyian malam, mereka justru menemukan ketenangan yang luar biasa. Penelitian medis bahkan menunjukkan bahwa orang yang sering sholat malam memiliki sistem saraf parasimpatis yang lebih aktif. Ini artinya, tubuh mereka lebih cepat masuk ke kondisi rileks, lebih mampu menenangkan diri, dan lebih stabil secara emosional. Tahajud mengatur ulang ritme tubuh. Dari yang terbiasa gelisah, menjadi tenang. Dari yang mudah terpancing, menjadi sabar. Dan semua itu berawal dari satu tindakan kecil, bangun saat semua orang masih tertidur, lalu menyambungkan jiwa kepada Sang Pencipta. Detak jantung mereka seperti mengenali irama zikir. Saat Al-Fatihah dibaca pelan dalam gelap, saat sujud dilakukan lama-lama dengan air mata, jantung mereka berdetak bukan karena gugup, tapi karena rindu. Dan tubuh mereka pun ikut menyesuaikan. Jadi jangan heran,
kalau kamu merasa lebih tenang akhir-akhir ini, atau lebih tahan terhadap tekanan hidup, bisa jadi itu bukan karena kamu tambah kuat, tapi karena kamu tambah dekat. Dan tubuhmu sedang menyesuaikan dengan frekuensi langit. Ciri kelima, tubuh mereka menjadi lebih peka terhadap dosa. Ini salah satu ciri yang paling menggetarkan hati. Karena perubahan ini tidak terlihat dari luar, tapi sangat terasa di dalam. Sahabat langit, orang yang rajin tahajud, tubuhnya akan mulai menolak dosa. Bukan karena merasa paling suci, bukan karena sok alim, tapi karena tubuh mereka sudah terbiasa dalam keadaan suci. Terbiasa dibasuh air wudhu, terbiasa bersentuhan dengan sajadah, terbiasa mencium bumi dalam sujud yang panjang. Maka dosa pun terasa asing. Pernah nggak kamu merasa mual, gelisah, atau tidak tenang saat berbohong? Atau saat mendengar orang lain bergosip, hatimu tiba-tiba terasa risih? Itu tandanya tubuhmu sedang menolak. Hatimu sudah tidak nyaman dengan yang biasa dulu kamu lakukan. Dan perubahan ini tidak semua orang bisa mengalaminya. Karena dosa itu seperti racun. Semakin tubuhmu suci, semakin tubuhmu menolaknya. Bukan cuma hati, tapi tubuh pun ikut bicara. Mulai dari rasa gelisah, susah tidur, sampai dada yang terasa sempit tanpa sebab. Mereka yang rajin tahajud, perlahan-lahan mulai menjauhi tempat-tempat yang penuh maksiat. Mulai enggan bergabung dalam pembicaraan yang tidak berfaedah. Bahkan, waktu mereka terasa terlalu berharga untuk dihabiskan dengan hal sia-sia. Tubuh mereka sudah terbiasa menghadap Allah. Maka dunia pun jadi terasa terlalu kecil untuk mereka puja. Sahabat langit, kalau kamu akhir-akhir ini mulai merasa risih dengan candaan-candaan kotor, mulai tidak nyaman saat membuka media sosial yang penuh dosa, atau merasa tidak cocok lagi dengan pergaulan yang dulu kamu anggap biasa, maka bersyukurlah. Karena itu tandanya tubuhmu sedang menuju fase baru. Fase di mana kamu tidak hanya beribadah dengan hati, tapi juga dengan seluruh tubuhmu. Kalau kamu pernah merasa tubuhmu bereaksi aneh ketika terjebak dalam dosa, jangan abaikan itu. Itu bukan kebetulan. Itu adalah sinyal dari dalam dirimu bahwa jiwa dan tubuhmu sedang naik kelas. Dan jangan lupa tulis 77 di kolom komentar untuk menegaskan bahwa kamu siap menjadi pribadi yang lebih bersih. Karena perubahan besar selalu dimulai dari pengakuan kecil. Ciri keenam, mereka memiliki tameng spiritual yang tidak bisa ditembus masalah dunia. Inilah puncak dari ciri-ciri tubuh pejuang tahajud. Tameng spiritual, pelindung tak kasat mata yang tidak bisa dibeli, tidak bisa diwarisi, dan tidak bisa diwariskan. Tameng ini hanya muncul dalam diri mereka yang rela melepaskan kenyamanan kasur demi kehangatan sujud. Apa itu tameng spiritual? Tameng spiritual adalah ketenangan yang tidak bisa diganggu, keyakinan yang tidak bisa digoyahkan, kepercayaan pada takdir yang tidak bisa diruntuhkan. Orang-orang ini tetap tenang meski masalah datang bertubi-tubi, tetap bersyukur meski pintu rezeki terasa tertutup, tetap istiqomah meski dunia mencaci. Mereka punya pelindung yang tidak terlihat. Karena mereka sudah terbiasa berdiri di hadapan Allah pada jam-jam ketika yang lain tertidur. Mereka sudah biasa mencurahkan isi hati sebelum fajar menyingsing. Maka ketika siang datang membawa ujian, mereka tidak panik. Karena malam tadi mereka sudah menyerahkan semuanya. Dan itu terasa sampai ke tubuh. Tubuh mereka tidak mudah panik. Nafas mereka tetap teratur saat dihadapkan pada kabar buruk. Pikiran mereka tetap jernih saat harus mengambil keputusan penting. Karena tubuh mereka sudah terlatih dalam gelap, untuk tetap tenang dalam terang. Sahabat langit, kalau kamu akhir-akhir ini merasa lebih kuat, lebih sabar, dan lebih tenang menghadapi masalah, jangan kira itu karena kamu hebat. Itu karena kamu punya hubungan dengan Zat yang Maha Menguatkan. Dan tubuhmu sedang memakai tameng spiritual yang dipasangkan langsung oleh langit. Kalau kamu pernah mengalami hari-hari berat tapi merasa tidak mudah hancur, itu bukan karena kebetulan. Itu karena tahajudmu telah menciptakan pertahanan. Maka pertahankan itu. Jangan lepaskan.
Dan sebarkan semangat ini dengan menuliskan 77 di kolom komentar. Biar langit tahu bahwa kamu tidak akan mundur. Sahabat langit, kita sudah membahas 6 ciri tubuh yang hanya dimiliki oleh orang-orang yang istiqomah dalam tahajud. Tapi perjalanan ini belum selesai. Karena setelah tubuhmu berubah, maka hidupmu pun akan ikut berubah. Di bagian ketiga nanti, kita akan melihat bagaimana tahajud bukan hanya mengubah detak jantung, bukan hanya membuat wajah bersinar, tapi juga mengubah nasib hidup secara keseluruhan. Rezeki mengalir dari arah tak terduga. Doa-doa dijawab dengan cara yang menakjubkan. Dan hidup mulai terasa ringan, meski tantangan datang terus-menerus. Apakah kamu siap menerima perubahan hidup yang lebih besar? Jangan lewatkan bagian selanjutnya. Karena di sana, kita akan bahas bagaimana tahajud menggetarkan langit dan membuat malaikat turun membawa kabar gembira. Sampai jumpa di bagian ketiga, sahabat langit. Dan jangan lupa, ketik 77 sebagai bentuk ikhtiar kita untuk tetap istiqomah. Karena tahajud bukan tentang siapa yang paling lama sujud, tapi siapa yang paling sabar dalam prosesnya. Sahabat langit yang masih bertahan sampai di titik ini, terima kasih sudah menyimak dengan hati. Kamu bukan penonton biasa. Kamu adalah seseorang yang sedang berjalan menuju versi terbaik dari dirimu sendiri. Dan aku percaya, kamu bukan sedang mencari hiburan kosong. Tapi kamu sedang mencari arah. Sedang mencari cahaya. Kehadiranmu di sini bukanlah sebuah kebetulan. Tidak ada satupun langkah yang sia-sia saat hatimu bergerak karena rindu kepada Allah. Maka izinkan kami menyampaikan rasa hormat dan syukur karena kamu memilih tetap bersama di episode ini. Semoga setiap kata yang kamu dengar menjadi bagian dari perjalanan spiritual yang tidak hanya mengubah cara berpikir, tapi juga cara hidup. Ketik 77 di kolom komentar jika kamu merasa selama ini tubuhmu sedang dilatih, dibentuk, dan diarahkan untuk sesuatu yang lebih besar. Karena angka itu, meski kecil, adalah sinyal kuat bagi semesta bahwa kamu siap menerima takdir terbaikmu. Sahabat langit, kita telah membahas bagaimana tubuh seorang pejuang tahajud perlahan berubah. Mulai dari wajah yang memancarkan ketenangan, tubuh yang penuh energi meski tidur sebentar, hingga hati yang menolak dosa secara alami. Tapi hari ini, kita akan melangkah lebih dalam lagi. Karena setelah tubuhmu berubah, maka hidupmu akan ikut berubah. Tahajud adalah jembatan menuju takdir yang belum kau sangka. Mari kita lihat bagaimana hidup seseorang bisa bergeser drastis hanya karena ia memilih untuk bangun ketika dunia tidur. Tubuh yang terbiasa sujud di malam hari, akan menjadi magnet keberkahan di siang hari. Ini bukan cerita indah yang hanya cocok dijadikan status. Ini adalah fakta yang sudah dialami oleh banyak orang. Para pengusaha sukses, para ulama karismatik, para pemimpin yang dicintai rakyat, banyak di antara mereka yang punya satu rahasia sama. Mereka menjaga sepertiga malamnya. Kenapa? Karena mereka tahu, apa yang dilakukan di malam hari akan menentukan seperti apa nasibnya di siang hari. Doa-doa yang dibisikkan dalam gelap, keluhan yang dilaporkan langsung kepada Allah, dan air mata yang jatuh di sajadah adalah bagian dari strategi langit yang tidak dimiliki manusia biasa. Dan tubuh yang terbiasa tahajud menjadi magnet. Magnet untuk keberkahan, untuk kemudahan, bahkan untuk perlindungan. Kamu mungkin tidak menyadari, tapi bisa jadi keputusan-keputusan penting dalam hidupmu selama ini terasa mudah karena malam sebelumnya kamu sempat memohon petunjuk. Bisa jadi, rezeki yang datang tanpa diduga, bukan karena kerja keras semata, tapi karena tubuhmu sudah menjadi saluran antara bumi dan langit. Sahabat langit, jangan pernah remehkan apa yang tubuhmu lakukan ketika semua orang memilih kenyamanan kasur. Karena disitulah titik perubahan hidupmu sedang dimulai. Tubuh yang rajin bangun malam, akan lebih mudah menyambut cahaya hidayah. Hidayah bukan hanya untuk mereka yang tersesat, tapi juga untuk mereka yang ingin lebih dalam mencintai Allah. Tubuh yang terbiasa tahajud akan lebih peka terhadap petunjuk. Lebih mudah menangkap bisikan kebaikan, dan lebih cepat berbalik saat salah langkah.
Pernahkah kamu merasa tiba-tiba ingin menjauhi hal yang dulu kamu nikmati? Atau merasa ingin belajar lebih dalam tentang agama, padahal lingkunganmu tidak mendukung? Itu bukan sekadar keinginan, sahabat. Itu adalah cahaya kecil yang masuk karena kamu membuka pintunya saat malam. Karena tahajud adalah waktu paling hening, dan dalam keheningan itu, Allah menyampaikan pesan-pesannya secara halus ke dalam hati. Tubuhmu menjadi wadah yang bersih, dan pesan hidayah akan lebih mudah diterima oleh wadah yang suci. Kalau akhir-akhir ini kamu merasa ingin hijrah, ingin berubah, atau ingin memperbaiki masa lalu, mungkin itu bukan sekadar niat, tapi sinyal bahwa tubuhmu sudah cukup bersih untuk menerima cahaya. Tahajud membentuk tubuh menjadi perisai terbaik di tengah dunia yang penuh guncangan. Sahabat langit, hidup di zaman sekarang tidaklah mudah. Setiap hari ada tantangan. Kadang yang datang bukan cuma masalah, tapi juga godaan. Media sosial penuh pencitraan. Dunia nyata penuh tekanan. Dan tak sedikit orang yang akhirnya tumbang, kehilangan arah, bahkan kehilangan akal sehat. Tapi tubuh yang dibiasakan untuk tahajud akan lebih tahan menghadapi itu semua. Karena mereka sudah terbiasa menunduk, maka mereka tidak silau oleh pujian. Karena mereka sudah biasa mengadu pada Allah, maka mereka tidak panik saat dihina manusia. Karena mereka sudah biasa menangis dalam sujud, maka dunia tidak bisa membuat mereka hancur dengan sekadar musibah. Tubuh ini, ketika sudah digunakan untuk menyentuh sajadah setiap malam, akan menjadi tameng yang luar biasa kuat. Bukan hanya menahan luka batin, tapi juga menjaga pikiran tetap waras. Karena tahajud bukan cuma soal ibadah, tapi soal latihan kejiwaan. Dan setiap latihan itu membentuk daya tahan. Bukan fisik yang kaku, tapi jiwa yang fleksibel namun tak mudah patah. Hidup yang berubah bukan karena dunia yang lembut, tapi karena tubuh yang kuat dalam doa. Sahabat langit, banyak orang ingin hidupnya berubah. Ingin rezekinya bertambah. Ingin jodohnya datang. Ingin masalahnya selesai. Tapi mereka lupa, semua perubahan besar dimulai dari malam yang sunyi. Perubahan tidak datang dari keramaian. Ia datang dari dalam diri. Dari tubuh yang memilih untuk bangun ketika semua orang masih tertidur. Dari mata yang basah karena rindu, bukan karena kecewa. Dan dari tangan yang menengadah dalam harap, bukan dalam amarah. Tahajud tidak serta-merta membuat kamu kaya, tapi ia membuat kamu kuat. Kuat untuk bersyukur ketika diberi, kuat untuk bersabar ketika diuji, dan kuat untuk terus berjalan meski jalannya tidak selalu mudah. Dan kekuatan seperti ini hanya dimiliki oleh mereka yang sanggup memaksa tubuhnya untuk taat saat syahwat sedang ingin dilayani. Sahabat langit, kalau kamu saat ini merasa tidak punya apa-apa, jangan putus asa. Karena bisa jadi kamu sedang dikosongkan oleh Allah agar kamu bisa menerima sesuatu yang lebih besar. Dan tahajud adalah pintu untuk menerima itu semua. CTA kuat untuk penutup bagian ini. Kalau kamu siap berubah, bukan hanya di luar tapi juga di dalam, mulailah dari sepertiga malam. Tidak usah lama-lama, tidak perlu sempurna. Cukup mulai, dan lihat bagaimana tubuhmu mulai mengikuti. Lalu hatimu, lalu hidupmu. Tulis 77 di kolom komentar sebagai bentuk tekad. Sebagai doa tanpa suara. Karena bisa jadi, dari ketikan kecil itu, malaikat mencatat bahwa kamu telah memulai langkah besar menuju cahaya. Tubuh yang terpilih adalah mereka yang siap untuk sujud, kapanpun dipanggil. Sahabat langit yang dimuliakan. Kita sudah membahas 6 ciri tubuh yang hanya dimiliki oleh orang-orang yang rajin tahajud. Dari wajah yang bersinar, tubuh yang tidak gampang lelah, hingga tameng spiritual yang tidak bisa ditembus oleh badai dunia. Semua itu bukan hadiah instan, tapi buah dari perjuangan sunyi yang dilakukan di waktu yang tidak disukai kebanyakan manusia. Mereka bangun saat dunia tidur. Mereka menangis saat dunia tertawa. Mereka sujud saat dunia rebahan. Tapi justru karena itu, hidup mereka berubah. Tubuh yang biasa disentuh oleh sajadah di malam hari, akan terasa berbeda. Akan bergetar jika melakukan dosa.
akan terang ketika berdiri di hadapan Tuhannya, dan akan menjadi saksi di akhirat kelak bahwa ia pernah dipakai untuk mencintai Allah dengan sebenar-benarnya cinta. Maka jika hari ini kamu belum bisa konsisten, jangan berkecil hati. Allah lebih tahu prosesmu daripada manusia, dan setiap langkahmu menuju sajadah adalah langkah yang dicatat dengan cinta. Jangan tunda lebih lama, mulailah meski hanya 2 rakaat. Mulailah meski masih sambil mengantuk, karena yang dicari bukan jumlah rakaat, tapi ketulusan saat berdiri dalam gelap. Dan kalau video ini menyentuhmu, jangan biarkan berhenti di kamu. Bantu sebarkan ke orang yang kamu sayangi. Siapa tahu, lewat tanganmu, ada jiwa lain yang kembali kepada Allah. Sampai jumpa di video ilmu langit selanjutnya. Kita akan bahas tentang mengapa mereka yang paling dekat dengan Allah justru seringkali mendapat ujian paling berat. Tapi justru dari ujian itulah lahir kekuatan yang tak terkalahkan. Jangan lupa, ketik 77 sekarang juga, dan biarkan langit tahu bahwa kamu siap untuk berubah. Dari tubuh hingga takdir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.